You are the mighty God, the great I am. Hallelujah, hallelujah. You are the mighty God, the great I am. Hallelujah, hallelujah. Sing it out. You are the mighty God, the great I am. Hallelujah, hallelujah. You are the mighty God, the great I am. Shalom, apa kabar? Kita masuk lagi kepada pelajaran yang berikut, yang keempat. Minggu lalu kita belajar kenapa mesti melalui Yesus supaya engkau menjadi ciptaan baru. Kenapa kita mesti melalui Yesus supaya kita bisa dilahirkan kembali. Nah, saudara, pada hari ini nih, setelah engkau terima Tuhan, setelah engkau dilahirkan kembali, sebetulnya engkau dan saya adalah ciptaan baru. Jadi kita ini yang sudah terima Tuhan, sudah dilahirkan kembali, engkau dan saya adalah ciptaan baru. Yang lama itu mesti berlalu. Lalu apa yang berlalu? Kita lihat ada sebuah gambar di sini. Nah, saudara sekalian, ini ada sebuah gambar lagi. Ini adalah manusia yang berdosa dan dia ke bawah di sini, kalau engkau lihat, itu adalah dosa, dan akibat dosa dia menuju kepada neraka. Jadi upah dosa adalah maut. Siapapun yang ada dosa, dia masuk neraka. Tetapi kalau engkau dan saya menerima Tuhan Yesus, dosa apapun yang kau buat diampuni. Kok enak bener ya? Nah, memang itulah kasih karunia Tuhan. Itulah karunia Tuhan yang Tuhan berikan selama ini. Jadi Tuhan berikan itu, nanti itu akan ditutup masa anugerah ini. Nah, saudara lihat dalam gambar ini. Lalu saudara di sini ada salib. Nah, saat ini kalau engkau mau terima Yesus, artinya engkau nyebrang. Nah, ketika saudara menyeberang, saudara itu bukan langsung menjadi besar. Di dalam rohani, saudara adalah baik. Jadi saya ulang lagi, siapa yang terima Tuhan dan dia dilahirkan kembali, di dalam rohani dia adalah baik. Jadi saudara lihat gambar ini adalah dia adalah baik. Nah, apa bedanya dengan baik? Baik tidak bisa makanan keras. Baik tidak bisa dikasih daging. Baik itu gampang dibawa, digendong-gendong, lalu dipindahkan kemanapun, dia pun diam. Nah, sudah baik, sesudah bayi, saudara dia mesti dikasih makan. Nah, makan itu adalah firman Tuhan. Jadi engkau mesti baca firman Tuhan tiap hari dengan pengajaran. Kalau engkau hanya baca firman Tuhan, comot sini, comot situ, saya jawab, engkau akan jadi kerdil. Engkau akan jadi kerdil dan engkau tidak mengerti. Tetapi kita mesti ikuti pelajaran. Nah, di dalam gereja kita, itu kita ada pelajaran yang mantap. Saya masuk di sini, lalu saudara menjadi anak. Nah, anak itu mudah enggak dibawa lagi? Mudah dibawa. Anak gampang dibohongi itu. Yuk di sini, yuk sini. Bagus ini, yuk. Ikut di situ. Padahal itu tuh enggak tahu apa yang dimakan itu. Baik, saudara sama anak-anak, engkau kasih makanan sampah pun dia makan. Engkau kasih makanan kotor sekalipun, nah ini nak makan ini enak ya, dia makan. Ya kan, saya pernah lihat anak saya ya, waktu masih kecil, ya kan, sorry saya minta maaf dulu, kotorannya dia tidak tahu, dia makan itu. Kemudian ada anak saya lagi, satu lagi, kami meleng-meleng sedikit, sandal itu sudah masuk di dalam mulutnya. Nah, itu namanya anak-anak. Dia tidak tahu pengajaran ini benar atau tidak benar, menurut dia bagus.
Nah, anak itu sebetulnya bergantung kepada orang tuanya. Jadi anak itu akan bertumbuh kalau dia mempunyai orang tua rohani. Nah, itu sebabnya engkau perlu ada orang tua rohani, adanya membimbing saudara, sehingga engkau dari anak-anak itu menjadi pemuda. Nah, apa bedanya dengan pemuda? Pemuda itu bisa melayani. Dia aktif sini, aktif situ. Aktif. Tetapi ingat, pemuda itu perangainya masih belum stabil. Belum stabil. Jadi pemuda, namanya pemuda itu belum stabil. Mau berkelahi terus, ya kan, mau ributan terus. Aku ini hebat. Saudara, kita tidak boleh stop sampai pemuda. Engkau dan saya mesti terus engkau menjadi dewasa. Dewasa artinya apa itu dewasa tadi? Yang dewasa bisa nikah. Ketika dia nikah, dia mempunyai keturunan. Artinya, saudara sudah sekian lama Kristen, kalau engkau belum punya murid, saya ulang lagi, kalau engkau sudah Kristen, sudah lama Kristen, tetapi engkau belum punya murid, saya jawab, engkau belum dewasa. Karena murid menghasilkan murid lagi yang lain. Orang dewasa mempunyai anak, lalu anak itu dia bimbing pelan-pelan. Dari bayi sampai menjadi besar, menjadi pemuda ataupun pemudi. Nah saudara, engkau dan saya mesti menjadi dewasa. Bisa katakan amin. Nah lalu dalam perjalanan, kita belum stop dalam perjalanan ini. Mungkin Tuhan tambahkan 40 tahun lagi, mungkin Tuhan tambahkan sekian tahun lagi, saya tidak tahu. Nah saudara, sampai akhirnya kita sampai membapak dengan selamat. Nah inilah, kalau kita lihat gambar ini sekali lagi, saudara lihat gambar ini, itulah perjalanan orang yang bukan anak Tuhan, hidupnya itu tidak ada punya pengharapan, manusianya berdosa, akibat dosa dia masuk ke neraka, hidupnya tawar, hidupnya pahit, hidupnya panas, hidupnya gersang. Nah lalu engkau terima Tuhan, lalu hidupmu mulai ada damai sejahtera, tetapi ingat engkau masih baik. Nah ini proses lagi dari baik, saudara, engkau bisa pelan-pelan menjadi anak. Ini tidak bisa langsung jalan pintas. Dari bayi tiba-tiba jadi dewasa. Tidak bisa. Nggak ada itu. Dan ini proses. Nah saudara, engkau dan saya perlu proses. Bisa katakan amin. Kita perlu proses ini dengan pelan-pelan. Nah lalu coba kita lihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Nah ini gambar lagi ini nih. Saudara bisa lihat gambar ini kita mesti bertumbuh. Bisa katakan amin. Nah saudara, artinya yang lalu sudah berlalu, yang baru datang. Nah apa dikatakan oleh Rasul Paulus? Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 13 ayat 11, ketika aku anak-anak, aku berkata-kata seperti apa? Anak-anak. Aku merasa seperti anak-anak. Yang kedua, yang ketiga, aku berpikir seperti anak-anak. Jadi saudara, Paulus mengatakan ketika aku masih anak-anak, omongan aku kayak anak-anak. Saudara tahu, omongan anak-anak tentunya beda dengan yang dewasa. Bisa katakan amin. Anak itu ngomong apa ya, sekena-kena perut. Ya kan ngomong sekena dia itu, tidak tahu ngomong apa itu. Lalu yang kedua, anak-anak itu punya pikiran seperti anak-anak. Pikirannya seperti anak-anak. Saya tidak jelaskan terlalu panjang di sini. Lalu dia merasa, ya saya ulangi, dia merasa seperti anak-anak. Lalu pikirannya seperti anak-anak. Ini yang ngomong ini Paulus. Paulus ini umurnya bukan 20 tahun. Paulus ketika dalam surat Korintus, umur dia lebih kurang ini nih. Sekitar 60. 60 kan bukan anak-anak. Lalu Paulus ketika dia sudah terima Tuhan, lalu apa dia ngomong tadi itu? Jadi sebelum dia dalam Tuhan, dia itu anak-anak. Setelah dia terima Tuhan Yesus, dia berubah. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan apa? Sifat anak-anak itu. Bisa katakan amin. Saudara, kita perlu hari ini nih meninggalkan sifat anak-anak itu. Nah, kita masuk ya.
Nah, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, siapa yang di dalam Yesus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ayat berikut, tetapi wajah kita, orang-orang Kristen, tidak berselubung. Kita dapat menjadi cermin yang memantulkan kemuliaan Tuhan dengan cemerlang. Dan sementara roh Tuhan bekerja dalam kita, kita semakin menjadi seperti Dia. 2 Korintus 3 ayat 18. Nyambung ayat yang di atas tadi. Tapi ini saya ambil dari firman Allah yang hidup. Begini, saudara, ketika engkau menjadi anak Tuhan, kita tidak memakai selubung. Muka kita terbuka. Dan muka kita ini nih, perbuatan saudara, pikiranmu, pikiran saya, tingkah lakumu, itu memantulkan, mencerminkan kemuliaan Tuhan. Nah, kenapa? Karena kalau kita lihat ayat yang ke B, sementara roh Tuhan bekerja di dalam kita. Jadi roh Tuhan itu yang ada di sini, itu yang mengerjakan engkau memuliakan Tuhan. Bisa katakan amin. Engkau tidak bisa berubah dengan caramu. Oh ya, aku ini dulu begini, aku mau berubah, aku mau bertobat. Tidak bisa. Tetapi saudara, ada roh Tuhan yang bekerja di situ. Nah, saudara, perubahan itu terjadi, ada yang cepat, ada yang lambat. Engkau bisa lihat di tayangan di sini. Nah, jadi dalam Matius 3:8, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Ya saudara, kalau engkau sudah terima Tuhan, sudah bertobat, hasilkan itu. Nah, lalu pertanyaan yang berikut ini nih. Kelahiran baru tanpa perubahan bukanlah kelahiran baru. Saya baca lagi ya. Kelahiran baru, dilahirkan kembali tanpa perubahan, bukanlah kelahiran kembali, bukan. Jadi kalau saudara orang Kristen sudah lama tetapi tidak ada perubahan, engkau belum. Pertobatan tanpa perubahan bukanlah pertobatan. Jadi kalau engkau katakan aku sudah bertobat, tetapi engkau tidak ada perubahan, itu bukan pertobatan. Kekristenan adalah suatu pengalaman perubahan terus menerus setiap hari, sehingga kita semakin seperti Yesus. Semakin saudara ini. Jadi semakin seperti Yesus. Jadi kita harus membuang hal-hal yang atau tabiat dosa dan manusia lama yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi saudara sekalian, kita harus buang. Saudara bisa katakan amin? Mau kita buang amin? Kalau kita buang, kalau kita tidak buang, artinya kita belum naik kembali dan juga kita belum bertobat. Lalu kita lihat apa yang kita buang. Apa yang harus kita buang yang tidak sesuai dengan aturan kerajaan terang. Kita pindah dalam kerajaan gelap kepada kerajaan terang. Saya ulangi, kita ini sebetulnya pindah dalam kerajaan gelap, pindah ke dalam kerajaan terang. Nah, ketika kita dalam kerajaan terang, cara berpakaianmu sudah berubah. Cara makanmu berubah. Saya beri contoh, andai kata kita pindah dari sebuah negara, pindah ke negara lain, engkau akan mengadakan adaptasi. Dan kita akan mengadakan perubahan. Nah, kita ini sudah pindah ke dalam kerajaan terang. Apa yang kita ubah? Menanggalkan manusia lama. Karena kita ini orang Kristen, tapi masih baju orang lama, kedagingan. Nah, apa tadi dikatakan di sini? Di antaranya adalah dalam Kolose 3, 9 dan 10, jangan lagi kamu saling mendustai. Jadi saudara sekalian, ini dusta ini kita mesti buang. Bisa katakan amin. Engkau tidak bisa buang dengan caramu dusta. Tetapi dengan Roh Kudus bisa. Saudara ngomong A, itulah A dalam hatimu. Engkau ngomong B, itulah B dalam hatimu. Karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Dan ayat 10, dan telah mengenakan
manusia baru yang terus menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya atau gambar Tuhan. Jadi saudara sekalian, apa yang kita mesti buang? Manusia lama. Bisa katakan amin. Nah, jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Jangan. Saudara, bangsa Israel sudah keluar dari tanah Mesir. Sudah keluar. Jangan kembali lagi ke Mesir, diperbudak. Nah, kita yang sudah pindah, saudara, jangan memperhambakan diri lagi kepada dosa. Bukankah kita sudah bebas? Ya kan, bukankah kita bebas? Nah, lalu apa yang dibuang di sini? Ini hanya penjelasan, engkau buang iri hati, buang. Dusta, buang. Dendam, perzinahan, pencabulan, pemecah belah, penghakiman orang lain, nafsu, kemalasan, foya-foya, mata duitan, pikiran sia-sia, mabuk-mabukan, mencuri, berjudi, dan sebagainya. Nah saudara, ini yang perlu kita buang. Itu yang pertama. Yang kedua, kita perlu mengadakan sunat hati. Kita ini mesti disunat. Zaman Israel dulu, pada zaman Musa dulu, pada zamannya Abraham, mereka mengadakan sunat. Sunat artinya menyatakan bahwa dia anak Tuhan. Nah, saya bacakan ayatnya di sini. Tetapi orang Yahudi sejati, ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya. Dan sunat adalah sunat di dalam hati, secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang dari manusia. Saya ulangi, maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Jadi artinya gini, saudara, kita perlu sunat hati di sini. Kita minta pujian dari Tuhan. Sini bicara tentang hati, kita lihat. Buanglah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku, dan perbaharuilah hatimu dan rohmu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Kalau engkau lihat dalam Yesaya 18:31 ini, Tuhan tidak ingin bangsa Israel mati. Dia tidak ingin saudara saya mati karena engkau durhaka. Tetapi perbaharuilah hatimu dan rohmu. Nah, hati sebetulnya ya kan itu mencerminkan manusia itu sendiri. Jadi hati saudara mencerminkan engkau. Apa yang dipikirkan oleh seseorang bersumber dari dalam hati. Jadi apa yang engkau pikirkan, entah itu positif, entah itu negatif, entah itu tidak membangun, itu berasal dari hatimu. Tidak mungkin engkau tiba-tiba terfikir, tetapi itu dari hatimu. Lalu apa yang diucapkan, dari mulut ini engkau ucapkan, itu dari hatimu. Jadi dari sini kita bisa melihat apa yang dia ucapkan, itulah dia. Jadi kalau dia ini ngomong yang adu domba, sebetulnya hatinya busuk. Kalau dia ini ngomong yang tidak benar, gosip, sebetulnya dia itu hatinya busuk. Ya saudara, ini kita perlu tinggalkan, bisa katakan amin. Walaupun engkau sudah melayani, ya kan mungkin engkau juga jadi pendeta mungkin. Apa yang dilakukannya awalnya timbul dari dalam hati. Markus 7:20-23. Jadi apa yang saudara lakukan, apa yang saya lakukan, itu asalnya dari hati. Engkau buatnya tidak baik. Kita main judi tadi, umpama tadi. Engkau mengadakan penipuan. Engkau mengadakan korupsi. Itu timbul dari hati. Tidak mungkin engkau tiba-tiba korupsi. Tidak mungkin engkau tiba-tiba menipu. Tidak mungkin engkau tiba-tiba bohong. Ya kan, janji melulu. Janji timbul janji. Bohong tetap bohong. Itu dari hatinya. Ya saudara, hatinya busuk. Nah, tetapi saudara perhatikan baik-baik. Di dalam Yesaya 36 ayat 26-27.
Tuhan sudah berjanji, kamu akan kuberikan hati yang baru. Bisa katakan amin. Saudara, Tuhan janji, engkau dan saya akan diberikan hati yang baru. Kemudian roh yang baru di dalam batinmu. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Siapa yang mau ini? Bisa katakan amin. Kalau engkau mau, terima Tuhan pada hari ini nih. Engkau perlu dilahirkan kembali. Dan engkau perlu bertobat. Saudara, 27, roh Tuhan akan kuberikan diam dalam batinmu. Jadi kalau engkau terima Yesus, ada roh Tuhan di sini. Nah, roh Tuhan itulah yang akan membuat engkau bisa melakukan apa yang Tuhan inginkan. Aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Kenapa engkau suka melawan firman Tuhan? Kenapa engkau suka tidak bisa terima Tuhan? Saya jawab, hati ini keras. Tetapi kalau engkau katakan, Tuhan, pada hari ini aku pengen hati yang lembut. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Engkau tidak cukup hanya baca Alkitab, tidak lakukan. Bukan. Engkau baca Alkitab, engkau perlu ikut pengajaran. Engkau ikuti pengajaran, engkau ikuti apa yang kami berikan pada saudara, lalu lakukan itu. Nah, saudara sekalian, yang ketiga, apa yang kita perlu tanggalkan? Pikiran manusia lama. Pikiran ini manusia lama ini kita perlu buang. Kita perlu tanggalkan itu. Lalu apa yang dikatakan firman Tuhan? Pikiran manusia lama tidak sesuai lagi dengan pikiran Kristus. Bisa katakan amin. Pikiran kita hari ini nih, engkau mesti bertanya, pikiran aku ini nih, dipikirkan enggak oleh Tuhan enggak ini nih? Aku punya ide sebelum aku ngomong, pikiran aku ini datangnya dari hati, sebelum aku ngomong, saudara cek dulu, apakah pikiranmu seperti pikiran Yesus? Kalau tidak, jangan saudara. Nah, jadi caranya adalah engkau dan saya perlu baca Alkitab tiap hari. Tiap hari. Nanti kapan-kapan saya akan bicara bagaimana engkau diurapi. Bagaimana firman Tuhan itu jadi hidup nanti. Ya kan saudara, sehingga engkau baca firman itu bukan bosan. Bukan menjadi kewajiban. Aduh ini nih program gereja. Ya kan mesti baca Alkitab, program gereja. Aku setengah mati. Lalu kejar omset. Ya kan mesti 4 pasal 1 hari. Bukan itu. Saudara baca Alkitab setiap hari, minta Roh Kudus. Ya kan minta Roh Kudus tadi. Jadi bolak-balik engkau perlu minta Roh Kudus. Roh Kudus akan tinggal di hatimu yang kotor asal engkau minta. Untuk mengenakan pikiran Kristus setiap hari. Kita perlu mempunyai pikiran seperti Yesus setiap hari. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Efesus 4:23, saudara, kita ini perlu diperbarui. Bisa katakan amin. Saya juga perlu. Bukan perlu, saya memang minta sama Tuhan. Tiap hari Tuhan. Pikiranku, rohku ini nih diperbarui oleh Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan roh yang baru. Bukan roh yang baru, bukan. Maksudnya itu diperbarui. Ya kan, Tuhan akan tingkatkan terus. Demikian juga dengan pikiran saudara. Nah, yang keempat, menyalibkan kehendak. Sangkal dirimu. Kita perlu menyalibkan kehendak. Bisa katakan amin. Kita belajar menyalibkan kedagingan ini. Ini nih mau makan terus daging ini. Nah, saudara, jadi kita harus lebih mengutamakan kehendak Allah daripada kehendak kita. Saudara, ini tidak mudah, tetapi kalau engkau mau belajar terus, bisa. Engkau bisa, sehingga engkau semakin lama akan peka, bisa dengar suara Tuhan, bisa dengar suara Tuhan. Nanti itu pelan-pelan. Nah, kehendak Tuhan harus terjadi dalam hidupmu. Harus. Saudara, bukan gini, aku punya rencana ini, aku punya rencana itu. Bukan itu, saudara. Saya ambil contoh lagi, Ketika engkau ikut Tuhan, sebetulnya, saya ambil contoh ini, kertas putih. Nah ini. Ya kan, kertas putih ini, engkau lihat di saya sini, lalu saudara tanda tangan, ini saya tanda tangan nih. Ini. Nah ini, lalu saya tulis nama saya di sini jelas.
Tuhan, ini saya ikut Tuhan. Kertas kosong ini Tuhan isi. Saya ulangi, kertas kosong ini Tuhan yang isi. Lalu Tuhan isi ini nih, seperti ini diantar tadi. Satu, ini kan misal ini nih, ada yang lain, kamu ke kota Palembang. Saya sebetulnya tidak punya rencana ke kota Palembang. Saya inginkan itu ke negara lain malahan. Tetapi saya sudah tanda tangan. Tuhan yang isi ini nih. Tuhan katakan, kamu ke kota Palembang. Nah ini diantar tadi. Ada yang kedua lagi. Ada yang ketiga. Lalu yang keempat. Nah ini misalnya, yang kelima. Yang kelima tadi itu. Istrimu aku panggil. Ya kan? Istrimu aku panggil. Aku panggil dia ke rumah aku. Saudara, saya kehilangan istri. Bukan enak, tidak enak. Istri saya meninggal. Tetapi saya sudah tanda tangan sama Tuhan. Jadi kena Tuhan yang jadi. Saya cuma bisa nangis. Saya katakan Tuhan berikan saya kekuatan, kemampuan. Saya tidak ada yang lain. Nah saudara, ikut Tuhan itu seperti ini. Jangan begini. Engkau sudah isi ini nih. Nah, saya contoh gini, saudara, saya isi gini. Ini. Tuhan, aku ikut engkau Tuhan. Yang satu, aku mesti punya rumah. Saat ini. Yang kedua, aku mesti ini nih. Ya kan mungkin ada jabatan dan segala macam. Yang ketiga, aku mesti begini. Yang keempat begini, yang kelima begini, yang keenam begini, yang ketujuh begini. Nah gini, ini begini. Lalu engkau sodokan pada Tuhan. Tuhan ini tanda tangan. Tuhan tanda tangan ini. Tuhan Yesus, aku doain ini. Tanda tangan. Kalau engkau tidak tanda tangan, aku udah mau ikut. Tanda tangan Tuhan. Saudara, ikut Tuhan bukan model gitu, amin. Bukan rencanamu yang jadi, kehendakmu yang jadi, suruh Tuhan tanda tangan. Kalau Tuhan tidak tanda tangan, sesuai dengan rencanamu, engkau kecewa. Kalau Tuhan tidak tanda tangan, tidak ikuti kehendakmu, ya kan, umpama tadi engkau mau minta ini, minta berkat melulu segala macam, dan Tuhan tidak berkati umpama tadi, engkau kecewa. Jadi saudara, saya ulang lagi, sebetulnya kita ikut Tuhan, saudara tanda tangan dulu, amin. Jadi saudara tanda tangan dulu, ini kertas kosong loh ini. Nah ini, Tuhan aku ikut Tuhan ya, tapi aku tanda tangan dulu. Tanda tangan. Nah. Lalu Tuhan isi. Nah, saudara ini mas tadi, menyalipkan kehendak. Kehendak kita seringkali tercampur dengan ragi dosa. Dan ada ragi nafsu. Tetapi kehendak Tuhan membawa kita kepada kemuliaan Tuhan. Bisa katakan amin. Jadi saudara, kita coba belajar untuk menyalipkan kehendak kita secara pribadi. Nah, kita masuk lagi di sini. Ini adalah doa Tuhan kepada Tuhan ajari pada kita dalam doa Bapa kami. Apa dalam doa Bapa kami ayatnya ke-6? Yang Matius 6:10. Datanglah kerajaanmu, apa? Jadilah kehendakmu di bumi seperti di mana? Di surga. Bisa katakan amin. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kemudian Efesus 5:17, sebab itu janganlah kamu bodoh. Ya kan? Hanya orang bodoh. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bisa katakan amin. Saya ulangi, kita baca sama-sama di sini. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Kita mau jadi bijak, amin. Kita punya hikmat. Tetapi usahakanlah. Ya kan, usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dalam keadaan seperti ini, corona ini nih. Saudara mesti mengerti kehendak Tuhan. Saya sudah katakan bahwa keadaan ini adalah Tuhan bicara pada hari ini.
Jadi engkau tidak perlu, saya minta maaf dulu tidak perlu engkau tengkang-tengking segala macam itu. Ini kita mesti mengerti kehendak Tuhan. Kita mesti mengerti kehendak Tuhan. Nah saudara, lalu saya lanjut lagi di sini. Yang kelima, putus hubungan dengan kuasa gelap. Engkau mesti putus. Kalau engkau sudah menjadi anak Tuhan, putus hubungan gelap. Putus dengan siapa? Engkau mesti putus pacarmu, jangan dulu. Engkau mesti tanggalkan ramalan. Nanti sudah Kristen masih lihat wamia. Nanti sudah Kristen lihat lagi kamu sio apa. Nanti lihat lagi, oh aku bintang Sagittarius. Oh kamu bintang apa? Engkau mesti tinggalkan sihir, hipnotis, paranormal. Ini nanti apa-apa dikit sakit, pergi ke paranormal. Ya kan, sudah dijelaskan itu. Mereka itu paranormal, mereka itu tidak normal itu tuh. Jadi kamu yang normal, pergi kepada paranormal, jadi tidak normal itu. Pergi ke dukun, tenaga dalam, pemanggilan, pemujaan, roh jahat yang sudah meninggal. Saudara, mesti berhenti ini semua. Saudara tidak usah lagi itu masuk, saya contoh lagi, saya minta maaf lagi. Engkau tidak perlu pergi ke gunung ini, gunung itu. Ya kan, ke pulau ini, ke pulau itu, tidak usah. Ya kan, nanti ini orang Kristen ada acara di sana, oh rame-rame ikut ini. Ngapain kamu ikut? Orang tua saya ajak, tahu kawan saya ngajak. Kenapa kamu ke situ? Aku punya usaha di situ jual pempek. Orang Kristen loh ini nih. Aku di situ jual pempek. Ada acara di situ. Saudara, engkau mesti putus. Jadi kalau pacarmu yang lama engkau tidak putuskan, dia berhak. Nah jadi itu sebabnya kita perlu putus hubungan dengan mereka-mereka ini nih. Kita perlu putus. Nah umatku bertanya kepada pohon dan tongkatnya memberitahu kepadanya sebab roh perzinahan menyesatkan mereka dan mereka berzina meninggalkan Allah mereka. Hosea, lihat bangsa Israel. Mereka pergi pada penyembahan berhala. Dan mereka mengadakan perzinahan dalam roh dengan roh jahat. Nah saudara sekalian, ini mesti putus. Bisa katakan amin. Nah saudara sekalian, sebagai kesimpulan, dalam pelajaran kita ini nih, apa yang engkau mesti buang? Kalau kita sudah di dalam Tuhan, engkau adalah proses. Kita sudah pindah dalam kerajaan gelap kepada kerajaan terang. Ketika engkau pindah, engkau lahir baru, engkau terima Tuhan, engkau adalah bayi. Engkau bayi. Bayi ini diberikan makanan, diberikan susu. Engkau perlu baca firman Tuhan yang enteng-enteng. Ketika firman Tuhan katakan tentang perpuluhan, tentang duit, waduh, ya kan dia ribut ini nih. Dia kan masih anak-anak, belum bisa ngomong tentang duit. Ya kan belum bisa ngomong tentang perpuluhan. Karena dia masih bayi, masih anak-anak. Tetapi kalau orang dewasa, dia mengerti. Oh ya mengerti ini nih. Dan dia tidak tersinggung. Dan dia tidak pernah ngamuk. Nah saudara, engkau mesti ada proses. Semakin lama semakin dewasa. Dan dewasa engkau bisa menghasilkan orang lain. Nah anakmu ini engkau didik dia dengan pengajaran, dengan omonganmu. Gembalakan mereka ini nih. Bukan kita membuyakan. Engkau perlu menggembalakan mereka dengan kata-kata membangun. Jangan kritik sini, kritik situ. Roh pemecah belah. Ketika engkau lepaskan roh pemecah belah, ngatain sini, ngatain situ, sebetulnya engkau sedang membuyakan umat Tuhan. Engkau sedang membuyakan umat Tuhan. Nah saudara, ada hal yang perlu kita buang. Apa tadi? Perbuatan manusia lama. Yang saya katakan tadi itu. Mungkin pemecah belah, gosip, ngadu domba, ngomong fitnaan, ngomong dusta. Nah itu manusia lama itu. Kemudian apalagi yang kita perlu buang ini? Hati yang tidak berkenan. Hati yang busuk. Hati ini saudara bengkok. Ya kan? Saudara jangan ada yang bengkok tapi hati ini bengkok. Hati ini tidak lurus.
ikut Tuhan, melayani Tuhan, tidak tulus. Aku hanya ikut Tuhan, aku hanya bantu gereja. Habis, yang Tuhan inginkan hari ini nih, bukan hanya bantu. Engkau menjadi mitra. Engkau menjadi mitra dalam pekerjaan Tuhan. Engkau menjadi mitra dalam kepemimpinan dalam gereja. Engkau memperhatikan bagaimana gereja ini supaya maju dan berhasil. Dan banyak jiwa yang dimenangkan. Bukan tentang ngambek, tentang ngomongnya bukan. Saudara, apalagi yang kita buang? Pikiran manusia lama. Pikirannya manusia lama ini. Pikiran jahat. Pikiran keras. Pikiran yang sia-sia. Apalagi yang kau perlu buang? Yang keempat, kehendak yang tidak memuliakan Tuhan. Kehendak yang tidak memuliakan Tuhan. Engkau pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu. Tujuannya untuk apa? Untuk dirimu kan? Tapi yang kita mau adalah, saudara, tanda tangan surat kosong ini. Sekali lagi, tanda tangan surat kosong ini, Tuhan aku tanda tangan dulu ya. Tuhan yang isi. Kehendakmu yang jadi dalam hidupku. Nah, kalau engkau bisa kehendak Tuhan dalam hidupku, Tuhan akan pimpin. Ya kan, kita akan menjadi seperti dari tanah liat. Tuhan akan buat keramik, ya kan, mungkin buat guci, buat piring, mungkin buat apa tadi. Dan tanah liat jangan ngomong gini, Tuhan aku tidak mau jadi guci, aku mau jadi pedang. Bukan itu. Saudara, karena Tuhan yang jadi. Karena Tuhan yang tahu talenta saudara dan saya. Yang kelima, putus dengan kuasa gelap. Jangan nanti entah anak sakit, pergi tempat penyembahan berhala. Lalu, itu segala macam tadi. Lalu pergi lagi ke dukun. Lihat ramalan lagi. Lihat segala macam, lihat muka dan lain-lain. Nah saudara, sebagai kesimpulan, engkau dan saya perlu dewasa. Kita perlu meninggalkan yang lama, lalu yang baru dalam Tuhan. Nah saudara bisa lihat dalam tayangan ini, saudara ada 5 hal yang kau boleh buang. Saya ulang lagi ya, yaitu manusia lama, hati yang tidak berkenan kepada Tuhan, pikiran manusia lama, kehendak yang tidak memuliakan Tuhan, kuasa kegelapan yang kau perlu lepaskan. Pertanyaan saya, saudara mau lepas? Yang mau lepas, yuk kita doa. Tuhan, kami yang mau lepas. Kami yang mau dibawa proses menjadi manusia yang baru. Kami tidak cukup hanya bertobat. Kami tidak cukup hanya kami dibaptis air. Tetapi kami mau terus diproses manusia yang lama. Sehingga kami meninggalkan manusia yang lama menuju manusia yang baru. Manusia baru ini Tuhan, jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami. Kami adalah tanah liat yang Tuhan mau pakai kami. Kehendak-Mu yang jadi Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Saudara sekalian, engkau yang ingin Tuhan yang menguasai hidupmu, buka hatimu, hamba-Mu, kami akan berdoa pada saudara-saudara. Tuhan, kami yang buka hati kami berdoa supaya Tuhan memberikan kekuatan dan kemampuan supaya kehendak Bapa yang jadi dalam hidup kami. Ampuni selama ini kami punya rencana ini, rencana itu, dan kami hanya minta Tuhan kabulkan. Kami banyak kali kecewa, kami banyak kali mundur, dan kami banyak sekali menjadi durhaka dan tidak mengucapkan terima kasih. Tapi Tuhan, biar hari ini kami mau kembali kepada rencana Tuhan dalam hidup kami. Jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami memberkati kami yang sudah melihat tayangan video ini menjadi berkat, dan kami dapat mengajarkan lagi pada yang lain. Biarlah kami tetap tekun di dalam pengajaran. Kami tekun dalam pengajaran, kami tekun dalam persekutuan, kami tekun dalam doa kami tekun terus mencari rencana Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, pakai kami jika hidup kami tidak tawar, hidup kami tidak pahit dan tidak panas. Hidup kami penuh dengan damai sejahtera karena kami ikuti Tuhan, dan kami dengan sangkal diri kami dan pikul salib setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa dan memberkati kami.
yang sudah melihat dan mendengar ini, dan saudara yang percaya bisa katakan amin. Terima kasih saudara sekalian. Sampai ketemu, dan kita akan ketemu lagi minggu depan, dan Tuhan memberkati. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. You are the